Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya Pak Ben ya. Semoga saja kalian senantiasa sehat dimanapun kalian berada. Anak-anak kelas 10 Balkis ya. Si Yasir udah bangun belum itu? Mana suaranya Yasir? Kok dari sejak kemarin tak manggil Yasir tuh gak jawab-jawab, itu turu pasti nih. Udah gak apa-apa, kita tinggal saja ya. Nanti kalau bangun biar nonton videonya. Nah, kita lanjutkan yang kemarin ya. Kemarin itu apa toh? Kemarin itu nilai mutlak. Nah, sekarang bahasan kita adalah persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak. Nah, atau nek bahasa Inggrisnya absolute value equation. Nah, kenapa saya sering istilahnya itu tambahi istilah Inggrisnya? Kenapa? Karena kalau kalian search Google ya, itu yang persamaan nilai mutlak itu hasilnya sedikit. Tapi kalau kalian search absolute value equation itu hasilnya lebih banyak. Nah, jadi lebih banyak referensi buat belajar kalian. Karena ya istilah standarnya ini absolute value equation. Nah, persamaan nilai mutlak itu gimana? Persamaan itu kita ingat lagi. Kalau dulu di SMP, X min 3 seperti ini kan itu biasa kita sebut dengan bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar itu contohnya seperti itu. X min 3. Nah, terus kalau X min 3 sama dengan 4, nah ini kan disebut dengan warna yang lain. Persamaan aljabar. Nah, lebih detailnya, lebih detailnya persamaan linier satu variabel. Nah, itu pas SMP. Nah, kalau kasusnya seperti ini kan kalian bisa selesaikan dengan pindah-pindah ruas ya. Nah, si X biar sendiri di kiri, min 3-nya saya pindah ke kanan. Tadinya negatif, pindah ke kanan jadi positif. Jadi seperti ini. Nah, X sama dengan 7 seperti itu. Nah, yang akan kita bahas hari ini itu misalkan seperti ini. X min 3 sama dengan 4, tapi ada nilai mutlaknya di sini. Cara ngerjainnya gimana ini? Apakah dengan seperti ini? Ya, kita bahas sekarang. Nah, sebelum masuk ke sini ya, itu kita ngerujuk sedikit yang kemarin. Kemarin kan saya suruh kalian cari maaf itu nih. Menune keluar, aku arti dulu carane kowe. Misalkan nilai absolut dari 5 sama negatif 5 itu berapa? Nah, kalian lihat kemarin, kalau nilai mutlak dari 5 kan positif 5. Dan nilai mutlak dari negatif 5 itu juga positif 5. Lu kok sama saja ya, gimana lagi? Kalau kalian perhatikan, nah, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Ini minus 5, ini 5. Nah, kalau kalian perhatikan ya, jaraknya sini sama sini kan sama-sama 5. Nah, jadi nilai mutlak dari positif 5 sama negatif 5 itu sama-sama 5. Atau seperti ini ya, tulis ini. Iyalah. Nah, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau saya punya saya punya X. Berapa ini? Saya punya nilai mutlak dari X itu 7. Nah, si X ini berapa? Si X itu berapa? Nah, kalau kalian perhatikan, si X itu jawabannya bisa 7. Ya enggak? Karena nilai mutlak 7 itu sama dengan 7. Nah, tapi enggak cuma itu. X itu juga bisa min 7. Karena nilai mutlak dari min 7 itu juga 7. Nah, jadi kalau kasusnya seperti ini,
Nah ini maka ya. Kalau saya nulis seperti ini artinya maka ya. Nah, maka si X itu bisa sama dengan 7, bisa juga sama dengan min 7, seperti itu. Nah, jawabannya ada 2, seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan awal saya tadi. Kalau kasusnya seperti ini gimana? Nah, ini ini. Nah, sekarang kita bahas. Gampang banget insya Allah. Kalau kasusnya X min 3 sama dengan 4. Ini gimana cara ngitungnya? Nah sekarang, ininya tak hapus dulu, biar enak. Wis ini baik, kalau gini aja. Nah, kasusnya seperti ini, kan ada si X min 3, itu pas dia lebih dari 0 sama X min 3 kurang dari 0. Loh kok seperti itu? Seperti ini tadi, si X. X itu kan ada yang jawabannya ada 2 atau ada 7 sama min 7. Nah, ketika X-nya itu 7 kan dia otomatis lebih dari 0. Nah, ketika dia X-nya itu min 7, itu kan dia otomatis kurang dari 0. Jadi mesti ada 2 jawaban. Nah, yang lebih dari 0 sama yang kurang dari 0 ininya. Nah, begitu juga dengan ini. Nah, satu kesatuan ini. X min 3 ini. Nah, itu pasti ada 2 jawaban. Yang pertama, itu X min 3-nya itu lebih dari 0. Nah, seperti ini. 7 kan lebih dari 0, itu yang pertama. Yang kedua, X min 3 itu kurang dari 0. Seperti ini tadi. Yang awal tadi kan X-nya itu jawabannya ada 7, yang lebih dari 0, dan min 7 kurang dari 0. Nah, kalau yang ini, X min 3 itu juga ada yang lebih dari 0 sama yang kurang dari 0. Seperti itu. Nah, kalian perhatikan lagi. Kan si X tadi ada 7 sama min 7. Nah, si 7 ini biar jadi 7 diapakan? Si 7 biar jadi 7 itu diapakan? Saya biar jadi saya diapakan? Apakah di blender? Ya enggak loh. Nah, karena karena 7 itu sudah sama dengan 7, itu jadi enggak diapa-apakan atau dikali bilangan positif. Kalau dikali positif 7 kali positif kan otomatis juga sama dengan 7. Nah, sekarang ini yang spesial. Kalau min 7 sekarang, min 7 biar jadi 7, min 7 biar jadi 7 diapakan? Nah, dikalikan negatif seperti ini. Nah, biar jadi 7 seperti ini. Nah, jadi dikalikan negatif ini biar jadi 7. Nah, sekarang kasus seperti ini. X min 3 lebih dari 0. Nah, kita kembali ke yang tadi. Kalau misalkan X-nya itu 7 kan lebih dari 0, biar jadi 7 ini, biar jadi jawabannya 7 itu diapakan? Enggak diapa-apakan. Jadi ini X min 3 enggak ada diapa-apakan. Tetap kita tulis X min 3. Nah, biar jadi 4. Nah, biar jadi bilangan 4. Nah, ketika X min 3-nya positif, itu ya ditulis biasa saja X min 3 sama dengan 4. Ibarat ini tadi, ketika X-nya itu positif, 7 tadi lebih dari 0, biar jadi 7 diapakan? Enggak diapa-apakan atau dikali positif sama saja. Nah, tapi ketika X min 3 itu kurang dari 0, ketika X min 3 itu kurang dari 0, atau kasusnya yang ini tadi, ketika X-nya itu min 7, kan itu kurang dari 0 loh. Biar jadi 7 ini, itu kan dikalikan dengan minus. Nah, jadi yang ini kita kali dengan minus. X min 3, yang kasus ini, yang kasus kedua ini kasus pertama, ini kasus kedua. Biar jadi 4 ini kita kali dengan minus. Seperti itu. Nah, sekarang kasus yang pertama, ini kita bisa selesaikan pakai persamaan linear satu variabel. X min 3 sama dengan 4. Jadi ini kita pindah ruas, jadi berapa?
X sama dengan 4 plus 3. X-nya sama dengan 7. Seperti itu. Nah, sekarang yang ini. Kasus kedua. Min X min 3 sama dengan 4. Nah, ini bisa kalian pindah ruas minnya ke sini, tapi yomen gampang, itu distribusi saja. Ini kali ini kali ini. Jadi ini min X plus 3 sama dengan 4. Nah, terus ini tak pindah ruas, jadi min X sama dengan 4 min 3. Loh kok biru? Min X sama dengan 4 min 3. Min X sama dengan 1, X-nya sama dengan min 1. Jadi jawabannya ada 2. Nah, kalau X min 3 soalnya sama dengan 4, jawabannya si X tadi ada 7. Nah, dan X sama dengan min 1. Seperti itu. Gampang banget. Nah, jadi ingat-ingat ini ya. Nah, kalau bingung dilihat lagi tadi videonya, di rewind. Nah, sekarang contoh lain lagi. Nih, contoh guru 1 itu nanti tidak bingung. Misalkan seperti ini. 3X min 6 sama dengan 0. Ojo 0. Saya kira ya. 3X min 6 langsungnya dengan 12. Nah, ini ngitungnya gimana? Ya sama saja, ini tadi ada 2 kasus. Kasus 1 sama kasus 2. Kasus pertama, nah, si ini tadi positif. Atau 3X min 6 itu lebih dari 0. Kasus kedua, kalau 3X min 6-nya, 3X min 6-nya itu kurang dari 0 gimana? Nah, ini akan kita bahas, gampang banget insya Allah. Seperti ini tadi. Nah, tak ngulang sedikit kalau bingung yang ini ya. Ketika 7 lebih dari 0, biar 7 ini jadi ini, itu diapakan X-nya? Enggak diapa-apakan atau dikali positif. Nah, ketika X-nya sama dengan min 7, kan kurang dari 0 nih min 7-nya. Min 7 biar jadi 7 diapakan? Dikalikan negatif nih, seperti ini. Begitu juga dengan ini. Nah, ketika 3X min 6, nah 3X min 6, nah, biar jadi 12, karena dia sudah positif kan nggak diapa-apakan, atau dikalikan positif ya, nggak diapa-apakan gampangnya. Nah, tapi, nah ini kan negatif. 3X kurangi 6, itu biar jadi 12. Nah, ingat, 3X min 6 itu negatif. Negatif, 3X min 6 itu biar jadi 12, kita apakan? Ya otomatis kita kalikan dengan negatif. Seperti itu. Nah, jadi yang kasus pertama itu persamaannya 3X min 6 sama dengan 12 bisa kita selesaikan seperti biasa. Jadi 3X sama dengan 12 plus 6. Seperti itu. 3X sama dengan 18. Nah, terus X sama dengan, ini kita pindah ruas, yang tadinya perkalian jadi pembagian, 18/3, X-nya sama dengan 6. Nah, yang kedua, ketemulah X yang 1, 6 ya, X2-nya sekarang. Min dari 3X min 6 itu sama dengan 12. Nah, minnya bisa kalian pindah ke sini. Yo, mungkin kalian enaknya seperti ini, ya seperti ini, wae. Jadi min 3X plus 6 sama dengan 12. Nah, terus gimana ini? Si ini kita pindah ruas, si 6 jadi min 3X sama dengan 12 min 6. Min 3X sama dengan 6. Nah, terus ini tak pindah ruas, min 3 jadi X sama dengan 6 bagi min 3. X sama dengan min 2. Seperti itu. Nah, jadi ketemulah jawabannya. Ketika soalnya 3X min 6 sama dengan 12, nilai mutlak dari min 3X min 6 sama 12, maka jawabannya si X sama dengan 6 dan X sama dengan min 2. Seperti itu. Gampang banget insya Allah. Nah, itu persamaan terkait persamaan
persamaan nilai mutlak ya, cara ngerjainnya begitu. Nah, ini konsepnya ya, cara ngerjainnya ruwet ora? Nah, nek ruwet ditonton lagi saja atau cari sumber yang lain. Nah, jangan sampai kalian belajar tuh cuma di satu sumber, sempit pandangan kalian pada suatu hal nanti. Nah, itu tadi caranya ngitung persamaan nilai mutlak. Nah, setelah kalian belajar persamaan nilai mutlak, itu nanti gimana kalau kalian suruh ngitung seperti ini? Sama dengan Dios gampangin ini. Cara ngitungnya gimana ini? Nah, tenang saja. Ini enggak kita bahas sekarang, kita bahas selanjutnya. Syukur kalian belajar dulu ngitung kayak gini gimana, pakai buku ya, atau pakai cari sumber yang lain. Nah, tapi ini nanti kita bahas nanti. Nah, setelah kalian belajar ini ya, persamaan ekuasi ini ya, persamaan nilai mutlak ini, yang sampai sini tadi, tenang saja kita enggak langsung belajar ini, tapi nanti kita belajar dulu menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak. Nah, itu gimana? Misalkan begini. Kalau kalian punya grafik seperti ini ya. Y sama dengan yaudah ini kita bahas di video lain saja. Takutnya nanti kalau ada yang salah di sini dadak baleni video ini. Nanti saya bahas di video lain atau mungkin pertemuan selanjutnya. Kalau saya ada kurang, maaf. Semoga saja senantiasa kalian diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.